Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurisa Mailani dari jurusan Ilmu Perpustakaan Informasi Islam akan menjelaskan terkait manajemen perpustakaan serta menguraikan kegiatan fungsi-fungsi manajemen andai kata saya menjadi kepala perpustakaan, misalnya di perpustakaan sekolah SDN 11 Talamau. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah upaya pencapaian tujuan perpustakaan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahlian. Mengapa melakukan fungsi manajemen perpustakaan itu penting? Jawabannya yaitu untuk mencapai tujuan perencanaan yang telah dibuat. Biar lebih jelas, di sini saya akan menguraikan fungsi-fungsi dari manajemen perpustakaan tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan jantungnya kegiatan manajemen karena keefektifannya mencerminkan setiap kegiatan dari proses pengembangan organisasi. Tahapan dalam perencanaan yaitu yang pertama, apa yang akan dilakukan? Saya bersama tim dari perpustakaan akan membuat perancangan terlebih dahulu dan menyesuaikan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan. Saya akan membuat perancangan berdasarkan jangka waktu, baik jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Serta saya akan merancang di bagian mana tempat koleksi sesuai dengan kelas serta mata pelajarannya, dan juga di mana letak layanan referensi, layanan sirkulasi, dan lain-lainnya agar enak dipandang. Yang kedua, siapa yang melakukannya? Tentu, demi mencapai tujuan bersama, saya sebagai kepala perpustakaan juga memerlukan bantuan dari semua staf yang bersangkutan untuk hal ini juga disesuaikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Kapan pelaksanaannya? Ini akan disesuaikan dengan kerangka waktu. Dimulai dari rencana jangka pendek. Pada perencanaan ini melihat kepada sasaran yang lebih mudah diwujudkan karena proyeksi ekonomis yang diadakan untuk menghitung sasaran jangka pendek lebih dapat dipercaya kebenarannya, hingga pada tahapan pencapaian tujuan jangka panjang menjadi lebih jelas karena sasaran dan tujuan pada semua sektor dapat dikoordinasikan dan dilihat hubungannya satu sama lain. Pertanyaan keempat, bagaimana cara melakukannya? Apabila ingin membuat rencana, harus diperhatikan sesuai dengan pengumpulan data, sesuai dengan perpustakaan mengenai aktivitasnya, staf, kegunaan, dan pengguna. Mengapa harus dilakukan? Itu untuk mencapai tujuan perencanaan yang telah dibuat. Yang keenam, berapa anggaran yang diperlukan? Untuk anggaran ini, saya sebagai kepala perpustakaan harus menguji kebutuhan perpustakaan atas dasar kontinuitas, artinya tidak terpaku pada kegiatan per tahun. Saya sebagai kepala perpustakaan harus mampu membimbing, mengarahkan, dan ikut serta dalam menentukan anggaran. Untuk anggaran pastinya belum bisa dijabarkan karena saya harus menguji kebutuhan perpustakaan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu analisis SWOT pada perpustakaan SDN 11 Talamau. Yang pertama yaitu kekuatan atau strike. Itu gedung perpustakaan SDN 11 Talamau ini cukup luas dan terpisah di antara kelas-kelas lainnya. Letaknya juga cukup strategis, yaitu berada di tengah-tengah dan di samping kanan kiri berjejer kelas-kelas. Jumlah koleksinya juga lumayan banyak, beberapa sarana dan prasarananya juga cukup memadai. Tapi kekurangannya yaitu jalur pendidikan tenaga perpustakaan tidak sesuai, lalu loyalitas para pengguna cukup rendah, mungkin karena tidak adanya dorongan dari para guru untuk memperbanyak aktivitas di perpustakaan. Selanjutnya itu jumlah karya cetak ada beberapa yang tidak tahu perincian pastinya dan identitas karya cetak belum lengkap. Selanjutnya itu administrasi perpustakaan masih manual. Dan selanjutnya itu untuk peluangnya itu ada kemauan partisipasi dari para alumni dan warga sekolah untuk mengembangkan perpustakaan SDN 11 Talamau, serta kerjasama dengan perpustakaan lain sangat bermanfaat. Untuk tantangannya mungkin lebih ke ketinggalan teknologi, membuat tenaga perpustakaan masih berkutat dengan cara lama dan kurang adaptif dengan teknologi yang terus berkembang. Dikarenakan perpustakaan sekolah ini menyangkut anak sekolah dasar, maka himbauan dan bimbingan dari para
para guru juga diperlukan untuk meningkatkan minat baca para siswa. Ya, karena jika hanya menunggu inisiatif dari anak-anak saja tentu tidak cukup. Selanjutnya itu untuk pengorganisasiannya, saya membuat struktur organisasi seperti gambar yang ada di atas. Adapun alasan kenapa saya memberikan struktur seperti di atas, karena menurut saya sesuai dengan kebutuhan dalam perpustakaan tersebut. Misalnya, pertama, layanan teknis. Ini nanti akan bertugas atas semua kegiatan kerjasama yang berhubungan dengan bahan pustaka, meliputi pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan pustaka. Selanjutnya yang kedua itu layanan perpustakaan, itu terdiri atas semua kegiatan kerja yang berhubungan dengan jasa layanan, meliputi layanan peminjaman, layanan referensi, dan layanan informasi atau penelusuran. Dan terakhir yaitu layanan teknologi informasi. Selanjutnya penganggaran. Untuk sumber dana yang digunakan, saya akan mengajukan surat permohonan kepada kepala sekolah untuk dikirim ke atas, karena untuk anggaran ini pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimulai dari anggaran untuk pegawai, baik itu dari segi gajinya, anggaran untuk gedung, yaitu untuk pemeliharaan gedung tersebut, baik itu kebersihan, serta anggaran untuk biaya listrik. Lalu ada juga penganggaran untuk barang-barang, baik itu pengadaan buku, penjilitan, pencetakan, dan keperluan lainnya yang memang betul-betul diperlukan. Selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan yang akan saya berikan yaitu pengawasan yang bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dan bukan mencari kesalahan. Saya akan memfokuskan perhatian pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi oleh staf perpustakaan dan tidak semata-mata mencari kesalahan. Jika terpaksa menunjukkan kekeliruan yang bersangkutan, maka saya akan menulis dengan secara sendiri, bukan di hadapan orang banyak. Nah, sekianlah hasil dari penjabaran saya. Apabila ada kata yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.